Halo semuanya, balik lagi bersama gua RG Trader. Oke, selamat sore. Di video kali ini di sesi ketiga gua mau trading lanjutin challenge-nya 3 juta menuju 1 miliar. Oke, di sini hampir jam 4, Dan di sini gua mau trading nggak terlalu banyak waktu, soalnya di jam-jam sore kebiasaan market tuh banyak yang sideways ya. Jadi kita open posisi pertama pada detik 30 seperti biasa. Oke, di sini kayaknya enak pakai Bollinger Band. Oke, belum ya. Di sini ada perlawanan untuk market turun dan gua akan mencoba perdagangan masih naik. Oke. Ini lompat ya, 1 2. Oke. Alhamdulillah ya, tadi profitnya lumayan gede. Sekarang menuju profit. Allah. So, tren turun ya. Ada perlawanan market di sini. Kayaknya nggak mungkin satu kali lagi deh. Open posisi 3 kali untuk open buy, karena kayaknya nggak mungkin turun lagi deh. Seperti itu. Kita coba hapus aligatornya dulu ya. Menipu juga aligator. Kalau lagi trennya kecil-kecil itu, aligator bisa jadi menipu ya buat kita buat ya para trader itu. Oke. Masih naik. Ada kemungkinan di candle berikutnya bakalan turun sesuai dengan sebentar ya, tapi ketika kita ini tarik garis untuk tren turun, breakout, dan ini gitu juga, berarti trennya naik ya, insya Allah ya, tren naik 700 deh ya, 700.000 start awal. Oke. Aduh, posisinya di atas coy, nggak apa-apa, alhamdulillah ya, profit. Kita open posisi 700.000. Nah kan kata gua apa juga, di sini akan kemungkinan candlenya menjadi candle merah. Tertumpah kasihku. Turun kan? Benar kan? Turun kan? Jadi candle berikutnya gua akan open posisi turun juga, mengikuti candle sebelumnya. Oh my god, jadi naik. Oh, alhamdulillah. Buset. Mau balik kan? Balik modal coy, pantes. Oke, di sini open 2 kali lagi, astaga, perasaan gua loss. Balik modal. Open posisinya 2 kali ya. Di sini gua mengikuti yang namanya oh ya, buat kalian yang mau cara baca candlestick, cara baca momen candlestick ya tanpa apapun, kalian bisa join grup gua, linknya udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Jadi belajar membaca candle tanpa indikator apapun ya. Indikator itu bisa untuk momen-momen yang sudah pasti aja, buat aja ya. Jadi kita open buy lagi. Di sini memang areanya SNR resistensi
hanya saja resistensi kecil. Kalau kita geser ke sebelah kiri, di sini ada support. Support itu ya pantulan untuk dukungan, level dukungan yang berbeda. Jadi support-supportnya itu ada tahap-tahapannya, semakin bawah lagi semakin ada lagi nanti. Semakin atas juga semakin ada. Oke, di sini dia open masih menunjukkan untuk turun, tapi tadi kan di sebelah kirinya ada support ya. Artinya lebih besar ke tren naik ya. Support didukung. Ini tuh cuman hanya 2 kali aja di sini. 1.200.000. Kalau loss berarti kita kompensasi ke, ya ampun. Nggak bisa neken bro. Balik modal lagi kayaknya. Oh, profit 2 kali ya profitnya. Oke, buat kaliannya yang kemarin nanyain bugnya, oh ya, pakai aplikasi ini bugnya itu kemarin kita dianggap bonus ya. Jadi bugnya itu dianggap bonus. Jadi kita tuh harus trading sampai mencapai omset. Anjir, nyesal sebenarnya nyesal. Jadi kita tuh nggak bisa WD, harus mencapai omset dulu. Jadi bugnya ini ada lagi. Sore di sini ada lagi ya. Oke, kita akan open posisi 700 lagi. Kita coba ya, apakah ada bug lagi atau enggak ya. Oke. Oh, di atas. Lebih dari ini ya. Altidex. Dan gua kemarin mau WD dianggap bonus. Anjir, sedih nggak? Sedih nggak? Ya sedih lah. Jadi hasil trading kita tuh yang kok gini? Udah. Jadi yang hasil trading kita itu yang profitnya 2 kali itu dianggap bonus, bro. Bonus, tahulah bonus di sini tuh kalian hanya bisa trading. Anjir, apa ini? Kalian hanya bisa WD, harus mencapai target yang ditentukan sebagai bonus tersebut. Oke, di channel berikutnya gua akan membuka perdagangan naik ya. Karena ini terlalu ekstrim. 1.400.000-an ya di sini. Oke. Jadi mulai sekarang nggak usah nanyain aplikasi yang ngebug lagi ya, udah nggak penting. Gua juga mau aplikasinya mau update aja daripada gua terus-terusan dapat bonus dan ya anjir harus gua kejar dan risikonya itu ngejar bonus itu nggak sedikit loh. Bayangin kalau berapa persen bonus itu kan? Naik ya. Oke, naik. 700 ya, 7 kali 3 21, oke. Lemot sekali, oke. Sudah jelas ya di sini tuh area pantau support. Nah, support 1, support 2, support 3, support keempat breakout berarti kita milih turun ya. Tapi sebelum memilih turun kita ada yang namanya breakout sejajar. Kedua, 3 levelnya ini ya, seperti ini ya levelnya tuh. Jadi ketika dia seperti ini bisa jadi dia mantulnya di level yang paling atas ini menjadi tren datar ya. 2.800.000 loss lagi. Berarti udah lossnya berapa kita? 132 kan. Nyeselnya ada. Besok gue mau pakai aplikasi yang terbaru aja deh ya. Iya, turun. Oke, posisi buy 2 kali. Gua mengejar support yang ini dan yang ini ya. 10 jutaan. Profitnya 10 jutaan. Kita aktifkan aligatornya biar kita tahu seberapa kuat tren ini turun. Oke. Kayaknya memang mau turun lagi. 64%, 60% orang-orang memilih perdagangan turun ya di sini. 60%. Saya memilih naik sendirian, coy. Enggak sendirian, 50%. Nah, sekarang 50% memilih naik. Oke, sekarang candlenya mulai agresif. Wow. 5 juta. Aduh, gawat nih. Siap. Doji nih. Oke, kalau profit kita balik lagi ke 1.400.000, ke 700 ya. Set open buy langsung. Iya, mantap. Semoga di bawah ya. Oke.
10 juta. Dua juta memang iya sih, memang 10 juta masuknya. Kan gue barusan 2.800.000 kali 2 ya. Oke. Di sini tren masih menunjukkan untuk arah turun. Oke, naik dong. Kita lihat ya profitnya apakah 2 kali apa enggak ya. Kalau ini profit sih 7 jadi 1.200.000-an. Kalau di sini tambah 1.200.000 berarti 1,4 130 140. Oke, naik. Profit benar sih 140 juta. Enggak 2 kali sih. Oke, open buy lagi 39. Sekarang sudah 140 juta. Turun. Kenapa turun? Ini ya, penyebabnya ini ya. Ini sideways ya. Sideways itu nggak selalu yang namanya candlenya itu kecil-kecil. Sideways ini juga masih ada besar kecil, itu termasuk sideways ya. Sideways itu market yang bergerak ke samping ya. Market yang bergerak ke samping. Oke, turun. Iya. Kalau turun, gua akan membuka perdagangan naik, tetap naik gua nggak mau turun sih. Masih ingin membuka perdagangan naik. Oke, menuju profit lagi. Mulai agresif. Tapi agresif ini lebih senang sekarang sih daripada yang tadi. Soalnya kalau yang tadi siang itu candlenya udah kecil-kecil. Profit alhamdulillah. Sekarang itu walaupun agresif candlenya itu gede-gede. Jadi ketika si candle itu udah jauh, itu nggak bakalan ada kesempatan untuk berbalik arah gitu. Jadi lebih enak lah. Jadi kalian begitu mau trading, sebelum trading itu yang pertama kan kalian pasti nyari aset yang gede, bener nggak? Di sini aset gua 84%. Rata-rata member biasa bukan akun VIP 80% atau 83%. Nah, di sini VIP 84 sampai 85, kadang 90% ya. Jadi yang pertama kan cari persentase yang terbesar ya. Di sini persentasenya tergede. Terus sudah persentase itu, sesudah persentase kita carinya market candlenya yang bagus, yang gede-gede, yang tidak banyak ekornya. Nah, barulah kita trading di situ ya. Kalau nggak ada ya mending ya lebih memilih 1 juta lagi ya kita open profit ya. Kalau tidak ada candle yang gede-gede atau berekor, kita memilih candle yang persentasenya nggak terlalu gede, itu nggak apa-apa. Yang penting tingkat safety-nya itu lebih besar daripada tingkat kerugian. Itu sih sebenarnya kalau buat trading itu nggak usah neko-neko. Oke, melambung udah 141 juta ya. Tadi itu 132 juta. Kita lihat. Gua harus mencapai target dulu. Gua besok mau trading pakai aplikasi yang terbaru aja deh ya, yang udah update. Karena ya rugi, double profitnya kita dihitung bonus, dan untuk withdrawnya kita harus mencapai target yang ditentukan. Oke, open posisi buy lagi. Masih bolak-balik di angka segini, alhamdulillah, tapi saldo naik ya kan. Penambahannya kan lumayan ya. Jadi 1.300.000-an kan. Sini 2,5 juta. Oke, 80%. Mantap. Oke, breakout. Silahkan kita lihat si aligatornya udah nusuk-nusuk. Patokan yang jelas itu aligatornya yang kuning ya, yang rahang. Kuning itu rahang. Terus ini hijau itu adalah bibir, dan biru muda ini adalah gigi. Biru langit bukan, terserah lah, yang penting itu. Oke, open sell berikutnya kayaknya open sell deh ya. Kayaknya enggak. Kalau ini oke, gua open buy lagi, enggak open sell. $2 juta.
Oke, loss ya. Tertumpah kasih 16 11 16 10 nih, 16 11 16 10 16 11 seperti ya. Akun ini kan akunnya akun PIP, jadi persentasenya dan asetnya itu banyak. Jadi kalau akun-akun biasa, kalian persentasenya paling gede 83%, tapi juga akunnya sedikit ya. CEO aset yang terbuka maksud gua. Oke, di sini gua anjir. Balik modal. Balik modal, Bro. Siap. Di sini gua akan membuka perdagangan turun. Set. Nah, di sini aja turun. 146 ditambah 25 jadi 168 juta. 2 juta bukan bego nih ya gua. 2.500 148 juta, iya benar. Aduh, naik, astaga, nggak jadi turun coy. Nggak jadi turun dia. Kita kompensasi ke 2.800.000. Terancam loss ini. Turun please. Anjir. Salah boy. Harusnya naik, bro. Oke, open posisi naik ya. Langsung cover gua open posisi naik, anjir. Aduh, salah open turun. Turunnya 2 kali lagi gua. Coba kita lihat ya. Berapa perdagangan? 25 2.800.000, berarti kok turun sih? 2 kali 10 20 28 juta kalau 10 ya. Berarti ini sekitar 8 ya. Karena ini 2.800 kali 10 28 juta. Oke, ada loss, ada profit ya di sini karena gua tadi salah pencet, anjir, harusnya open posisi buy, gua malah open posisi turun 2.800.000 lagi. Jadi gua langsung kompensasi aja sebelum market itu berjalan jauh ya tadi. Jadi gua langsung open posisi buy di sini langsung yang ke bawahnya memang loss tadi nih. Ini nggak masuk semua nih. 9 perdagangan pasti loss ada berapa sih? Oke, masuk 156 juta. Oke, udah lumayan juga, bro. Sesi ketiga ini semoga lancar sampai beres ya. Oke. Belum ada yang namanya pembalikan market. Kita lihat di sini ada yang namanya resisten kecil. Di sini ada support kecil. Support dan resisten itu saling berjajaran. Itu selalu seperti itu ya. Dan di sini sideways juga mendukung. Sideways, support, dan di sini tadi resistensi. Jadi semuanya saling berjejer. Itu mengakibatkan bego. Itu mengakibatkan kita trading semakin panik ya, semakin analisanya itu semakin gak jelas kalau gitu. Oke, di sini masih naik dan trennya masih di atas. Open posisi masih kuat buy ini kayaknya. Oke, buy lagi. Oh, aligatornya udah melemah nih, bro. Aligator udah menunjukkan mau turun ya, udah agak belok-belok dikit. Di sini juga udah ada belok-belok dikit, tapi di sini masih kuat untuk naik. Kita lihat dari jaraknya aja udah agak jauh sih, masih jauh, masih kuat untuk naik ya. Slow aja. Nah, kita kalau gue patokin deh ya, patokin untuk trading untuk buy-nya sampai sini ya. Untuk open posisi buy-nya sampai angka 42.000 berarti ya. Kita akan terus open posisi buy selama candlenya belum ada candle merah ya. Jadi selama candlenya belum ada merah, kita terus aja open buy sampai harga sejajar seperti ini. Ini bukan 2000 kayaknya nih, 9439 nih kayaknya ya, bukan 2000. Oke, masih ada kesempatan 2 candle atau 3 candle lagi. Open buy lagi, jangan khawatir. Kecil juga gak apa-apa asal profit. Iya, open buy tepat delay waktu, tapi alhamdulillah open posisinya masih di awal. Tapi selama kita open posisi masih di awal pembukaan. Awal pembukaan itu ketika pindah kita langsung open posisi di sana, itu awal pembukaan.
Nah, di situ kita tenang-tenang aja dibandingkan kita begitu open posisi delay, open posisinya di atas. Jadi jangan telat open posisi. Atau jaringannya jelek, kalian harus mencari jaringan yang bagus, misalkan di atap genteng atau di pohon ya. Kalau mau lebih bagus lagi naik tower juga boleh, asal hati-hati jatuh. Oke, menuju 41500 ya. 41500 mau dicapai nih. Kita masih open posisi perdagangan sampai 42000 ya, 42000. 41500, 400, 41900, kayaknya 400, 980. Oh my god. Nah, di sini ada pembalikan nampaknya. Berarti kita akan buka perdagangan turun sekarang ya. Ada perlawanan market di sini. Perlawanan market yang cukup gede dan open sell. Open sell perlawanan market ya. Iya, sejuta. Oh, aduh anjir di bawah euy. Enggak euy. Ya, ampun. Open sell. Detik 8 open sell lagi 2 juta ya. Berarti 2.800-nya kali 2 karena tadi 1.400-an gua open posisi. Oke. Naik bro. Oh my god, berarti open posisi berikutnya open naik ya. Open naik 5 juta ke 14 juta aja langsung ya, karena udah lossnya dari tadi juga seberapa. Menghukumku sedemikian. Apa nih yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, satu kali aja ya, 14 juta. Plus 2, 5 juta. Anjir. Malah turun sih anjir. Bagoy, turun. Karena berikutnya kita mana sih? Oh, masih di area sini sih ya. Karena berikutnya kita akan buka perdagangan turun ya. Aduh, anjir loss. 14 juta. Lossnya. 14 juta kali 3. Semoga ada harapan ya di candle ini ya. Ada balikan. Enggak ada anjing. Pensel ya 3 kali ya. Pensel 3 kali. Tuh 2, 3. Alah belum pindah anjir. Bagoy. Belum pindah coy. Belum pindah, udah open posisi. Aduh, suwe osas. Tapi mending ya turun. Tapi mending kita open posisi balik lagi ya ke 700.000. Waduh, tegang woi. Semakin gede saldo semakin tegang aja. Ditambah itu gua harus kejar target bonus. Aduh. Di sini resistensi ya. Di sini ada penolakan satu candle. Kita lihat open kecil dulu untuk open buy ya. Open kecil dulu untuk open buy sesuai ini candle ini yang kita ikut. Oh my god. Anjing. Alah lo setan. Profit. Alhamdulillah. Berapa sih? Kok ada penambahan jalur lagi? Anjing, bonusnya malas aing. Berapa sih? 2. Bentar. Tadi tuh 90. Kalau tambah 77 tuh 90. 99. Kok ada ya? 12 sih gua. Sebentar. Gua mau hitung. Gua mau pakai aplikasi yang terbaru ya sekarang. Besok 99 juta ya. Ditambah 77 juta. 176 juta, harusnya ini jadi 250 juta. Oh my god. Penbuy. Jadi ketika kita open posisi banyak, saldo nambahnya gede loh ini. Tapi ketika open posisinya kecil, saldonya normal.
Ada apa ini? Jangan-jangan gue harus kejar target terus. Oke, jadi semua para penonton gue, para subscriber gue, sekarang gue tidak menyarankan untuk mendownload aplikasi versi gue yang ada bonusnya, yang ada profit double-nya ya. Jadi ketika kita WD ini dianggap sebagai bonus, maka kita harus mencapai target berikutnya. Sedih kan? Sedih lah. Capek-capek kita trading itu belum tentu kita profit di kedepannya, benar nggak? Oke, di candle berikutnya gue akan upload posisi turun sebanyak 3 kali berarti 42 juta rupiah. 1, 2, 3. Oh my god. Kayaknya trennya menjadi naik. Trennya menjadi naik nih ya. Udah nih. Gagal nih. Gagal. Oke. Kalau gagal di sini mudah-mudahan menjadi open turun. Oke. Dia naik. Menjadi tren naik. Oke. 42 juta. 4 juta 200. Oke, sorry 4 juta 200. Kita ke 2 juta 800 sebanyak 3 kali. 2 juta 800 3 kali ya. Tapi kalau ini mencapai harga ini gue nggak bakalan open posisi buy kayaknya itu ya. Oke, turun. Ya udah open posisi buy gue memilih perdagangan naik karena trennya juga naik. Anjir telat males banget telat 250 juta. Gue mau open posisinya kita ganti open posisinya kita ganti ya. Kalau mencapai ini kita kecil dulu, tapi ya gantinya kecil 700 atau 200. 700 deh ya, 700 deh ya, 700 dulu ya aja. Turun untuk membeli perdagangan turun 700.000. Oh, tinggi banget. Tapi di sini belum ada harga tertinggi juga, ini belum tercapai. Apakah kita akan membuka perdagangan naik? Ini segini masuk normal nggak ya? Sepertinya normal. Kita akan posisi perdagangan naik deh ya kalau ini normal. 700 segini normal ya, normal open buy. Dikonfirmasi dengan aligatornya, sekarang open buy ya. 15 juta lagi. Oke, sejuta lumayan ngeri ya bro. Benar kan turun. Oke. Turun. Bener kan cek aing oke turun. Bego sih lu mah. Kan pasti 3 kali ya, Sel. Ih, anjir naik, bego. Oke. Mau naik dia nih. Break. Oke. Cus 2 kali. Sideways ya ternyata. Malah jadi sideways ya ini. Kenapa ya? Ada market sebelumnya kah?
Ada market sebelumnya kah? Nggak ada. Nggak ada padahal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. 11 juta lossnya ya. Tadi itu saldonya 250, 11 juta ke 39. Harus berarti 30 jutaan ya. 3 kali berarti ya di sini 42 juta. 11 juta. 11 kali 3 30, 40 juta. Open buy ya, mau sideways kayaknya. Si Bagoy. Kenapa mesti turunnya seperti itu sih? Semoga kau mengerti. Si Bagoy, si Bagoy. Pajing malah mudun. Oh. Nggak mungkin breakout deh, nggak mungkin. Nggak mungkin breakout deh, nggak mungkin. Kita dilihat dari Bollinger Band tadi, di sini tuh marketnya kecil itu otomatis dia naik, nggak mungkin. Gue pede 100% di sini. Gue hilangin dulu aligatornya. Gue pede di sini 100%. Yes, anjing, setan alas. Anjir, bener kan? Jadi gini loh, kenapa gue langsung pede open posisi buy ketika setelah mengaktifkan Bollinger Band. Di sini kan ada support sebelumnya. Di sini tren hanya ada 3 candle. Turunnya pun udah ada 3 candle, 1, 2, 3. Kemungkinan dia itu candlenya itu bakalan seperti ini lagi. Enaknya pakai Bollinger Band itu ketika zonanya mulai mengecil seperti ini. Ketika zonanya mulai mengecil ya, kita katakan mengecil aja. Mana nggak jalan? Oke, passionnya katakan ternyata zonanya mengecil. Dia itu bakalan pergerakannya range-nya di situ-situ aja. Seperti ini ya. Segini. Walaupun candlenya kecil, walaupun beberapa cuman ada 3 candle, tapi pantulannya itu pasti. Tapi pantulannya itu tetap ya. Tetap seperti sebelumnya gitu. Makanya gue pede 100% untuk membuka perdagangan naik. Jangankan di sini udah mulai pantulan kecil, segini aja cerminan. Ini tuh segini tuh cerminan bahwa di sini tuh di sini tuh pantulan ini tuh bakalan seperti ini lagi dan Bollinger Band bakalan gitu aja terus. Makanya pantulannya bakalan tetap kecil. Nah, buat kalian yang sering kerepotan trading pada market yang trennya panjang atau trennya terus-terusan, gua kasih sedikit masukan untuk mencari market yang ketika kita menggunakan Bollinger Band
Di sini Bollinger Bandnya itu standar ya bawahnya, nggak ada yang dirubah. 10-2. Cari yang range Bollinger Bandnya kecil. Ini termasuk gede ya. Ini kecil. Itu sangat enak kita trading. Ketika mantul jebrot aja, open perlawanan, ketika mantul lagi jebrot aja, perlawanan lagi. Mantul lagi jebrot aja lagi, perlawanan lagi, itu seperti itu. Jadi lebih empuk ya istilahnya ya. Karena range-nya itu kecil. Range kecil itu ada trennya, cuman harganya enggak terlalu kuat. Mungkin ini karena udah sore juga. Sisi sore memang selalu seperti ini ya. Oke, video ini cukup sekian dulu. Alhamdulillah hari ini tradingnya ya sesuatu banget ya. Jadi ya mudah-mudahan siapa kemarin yang challenge gua sebulan sampai 100 juta, sekarang udah lebih ya, dan menuju 1 miliar dalam waktu sebulan deh sampai kayaknya. Oke, kalau gitu Argia Trader pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.